Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api di Grobogan pada Selasa dini hari. 2 dari 5 orang yang ada di dalam mobil sempat terpental sejauh 10 meter dan tewas di lokasi. Sementara itu seorang balita yang di pangku korban kritis dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Jasad sopir minibus bernomor polisi K8717CB dan seorang wanita yang duduk di kursi depan remuk setelah dihantam kereta api barang yang melaju dari arah timur menuju Semarang, Jawa Tengah. Kedua korban tewas dan terpental sejauh 5 meter setelah dihantam kereta api barang yang melaju dari arah barat menuju Jawa Timur. Sementara itu seorang balita yang duduk bersama korban di samping sopir kini kritis karena mengalami benturan keras di bagian kepala. Balita tersebut kemudian dievakuasi warga ke rumah sakit. 2 penumpang lainnya yang duduk di belakang sopir selamat dan kini masih mendapatkan perawatan di ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Yakum Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi ketika minibus melintas dari Demak menuju Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, melaju mengikuti 2 sepeda motor di depannya. Seorang warga yang berada di lokasi perlintasan sempat memperingatkan minibus untuk berhenti, namun tidak didengarkan hingga terjadi benturan keras antara kereta api dan minibus. Tahu lihat, katanya di depan itu ada motor 2, udah diberang, mobil itu suruh berhenti, masih ikut nyebrang itu bilangnya tadi. Jadi nggak dengar ya waktu diperingatkan tadi? Nggak dengar, itu yang karena kan belakang, daerah belakang. Berarti di belakang kendaraan sepeda motor ya? Iya. Minibus terseret sejauh 15 meter dengan kondisi ringsek. Menurut warga Desa Kenteng, aktivitas penjagaan perlintasan dimulai pukul 6 pagi dan berakhir pada pukul 11 malam. Saat kecelakaan mau terjadi, suasana perlintasan sudah sepi dan tidak ada penjagaan. Dengan menggunakan truk derek, minibus yang melintas ini akhirnya bisa disingkirkan dari atas rel kereta api, sehingga tidak mengganggu kereta api lainnya yang melintas. Sementara bagi kendaraan roda 4 yang melintasi perlintasan kereta api Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, kini dialihkan memutar ke jalur Radah, Kecamatan Geyer, Grobogan, Jawa Tengah untuk sementara waktu. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. PMKS ini histeris saat akan ditangkap petugas Satpol PP dan suku dinas sosial di lokasi tempat mereka mangkal di Jalan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi adu mulut pun tak terhindarkan ketika mereka akan diamankan. Mereka berdalih memiliki tempat tinggal dan berencana akan kembali pulang usai mencari barang bekas. Tertiban malam ini merupakan bukan hal yang baru dan ini merupakan suatu kegiatan yang rutin maupun sustainable ya di wilayah Jakarta Pusat. Namun dalam hal ini kita fokuskan pergerakan itu di wilayah Kecamatan Sawah Besar dan Kecamatan Gambir, yang mana kemarin juga disampaikan oleh pimpinan beautifikasi kota ya perlu dilakukan di wilayah Jakarta Pusat. Selain manusia gerobak, razia juga menyasar para pengamen, gelandangan, pengemis hingga ODGJ. Sepanjang razia digelar, petugas mengamankan 31 PMKS dengan 3 diantaranya merupakan anak-anak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya Anita Mai. Dan saya Pram Sejaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat, bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Nah pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami pemirsa melalui alamat email kami di laporpolisi.ais@gmail.com dan jangan lupa pastikan menggunakan hashtag #laporpolisi.
Nah pemirsa, di informasi pertama hari ini adalah hari ini sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Betul, dan sidang kali ini akan mempertemukan keluarga Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sidang perkara terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menghadirkan 12 orang anggota keluarga Brigadir Yosua untuk bersaksi dalam sidang Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ya, pemirsa, ini ada sebanyak 12 saksi yang dihadirkan, diantaranya kedua orang tua Yosua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, adik dan kakak Yosua, Mahareza Rizky dan Yuni Huta Barat. Kemudian ada kekasih Yosua, Vera Huta Barat dan kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak, serta sejumlah kerabat dekat lainnya, pemirsa. Sebelumnya pada persidangan pekan lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh Hakim Wahyu Imam Santosa memutuskan menolak seluruh dalil nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Ferdi Sambo CS. Selain itu, agenda sidang hari ini juga akan mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa Arif Rahman dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ferdi Sambo CS dalam dakwaan jaksa penuntut umum disebut terlibat perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Para terdakwa disangkakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara maksimal 20 tahun. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang, baik persiapan dan juga agendanya, nanti kita sudah bergabung bersama rekan kita Nadia Valeri di sana. Nadia, selamat pagi. Nadia, seperti apa atau bagaimana jalannya persiapan sidang pagi ini, ataukah sidang ini sudah dimulai, Nadia? Ya, selamat pagi Anita, Pram dan juga pemirsa. Saat ini untuk persidangan di ruang sidang utama Profesor Umar Senoaji Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dimulai. Namun untuk kasus obstruction of justice dengan terdakwa mantan anak buah Ferdi Sambo, Arif Rahman Arifin, di mana tadi persidangan dimulai sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persidangan Arif Rahman Arifin hari ini agendanya adalah mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi ataupun nota keberatan yang diajukan terdakwa. Di mana tadi berdasarkan catatan kami, tanggapan dari jaksa penuntut umum adalah meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh dalil dalam eksepsi ataupun nota keberatan yang diajukan terdakwa dengan pertimbangan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum ini dinilai sudah cermat dan juga jelas dalam menguraikan peristiwa obstruction of justice ataupun upaya perintangan pembunuhan Brigadir Yosua dengan menyebutkan locus delicti ataupun tempat kejadian perkara dan juga tempus delicti ataupun waktu kejadian perkara. Dalam obstruction of justice, Arif Rahman Arifin menjadi satu dari 7 orang tersangka, di mana Arif Rahman Arifin didakwa melakukan upaya merintangi perkara pembunuhan ataupun penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dengan upaya menghilangkan barang bukti berupa DVR CCTV di TKP Duren 3 Jakarta Selatan. Setelah nantinya mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum dalam persidangan Arif Rahman Arifin, baru selanjutnya persidangan akan digelar untuk 2 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ya, Anita, Pram. Ya, Nadia, pukul berapa tepatnya nanti Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo akan menghadiri persidangan, dan terkait sidang Sambo nanti siapa saja saksi akan diperiksa pada hari ini? Ya, Pram, terkait saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum pada persidangan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati hari ini merupakan 12 orang saksi dari pihak keluarga korban Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana 12 orang saksi ini diantaranya yakni kuasa hukum pihak keluarga Kamarudin Simanjuntak, kemudian kedua orang tua Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak dan Samuel Huta Barat, kemudian adik dan kakak Brigadir Yosua yakni Yuni Huta Barat dan juga Mahareza Rizky, serta kekasih dari Brigadir Yosua Vera Simanjuntak dan juga beberapa kerabat dekat lainnya dari almarhum Brigadir Yosua. Untuk hari ini memang persidangannya sedikit menarik, di mana kita menantikan momen pertemuan pertama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan keluarga almarhum Brigadir Yosua, di mana ini juga menjadi pertanyaan apakah kedua terdakwa akan mengikuti jejak dari Barada Richard Eliezer yang pada persidangan pekan lalu pada saat menemui kedua orang tua Brigadir Yosua ini langsung menyempatkan untuk meminta maaf kepada kedua orang tua dari
almarhum Brigadir Yosua. Meskipun di ruang persidangan permintaan maaf tersebut diterima oleh kedua orang tua dari almarhum Brigadir Yosua, namun mereka juga menyampaikan bahwa proses hukum harus tetap berjalan dan mereka juga meminta kepada Barada Richard Eliezer untuk menyampaikan fakta yang sejujur-jujurnya di ruang persidangan. Nantinya untuk sidang dengan agenda pembuktian ataupun pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum ini dengan terdakwa Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo ini memang diagendakan setelah sidang Arif Rahman Arifin dan belum ada keputusan dari majelis hakim apakah Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menjalani sidang secara bersamaan ataukah persidangan terhadap keduanya akan digelar secara terpisah. Ya, Anita, Pram. Ya, Nadia, terkait jalannya persidangan hari ini, apakah nanti live streaming juga masih akan dibisukan suaranya? Ya, Pramarita, betul sekali. Memang berdasarkan kesepakatan awal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memutuskan bahwa khusus untuk agenda pemeriksaan saksi selama perkara persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua maupun juga obstruction of justice ini akan dilakukan secara live streaming namun tanpa audio yang dapat diperdengarkan kepada publik. Ini merupakan kesepakatan awal dari Majelis Hakim agar persidangan ini berjalan kondusif. Namun untuk persidangan agenda lainnya seperti eksepsi ataupun juga nantinya replik dan juga duplik serta putusan dapat diperdengarkan secara langsung. Namun memang khusus untuk tahap pemeriksaan saksi baik untuk terdakwa manapun ini tetap dilakukan secara live streaming tanpa menggunakan audio. Ya, Pramadita. Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita tentunya juga sambil menunggu update dari Nadia kembali begitu ya di Terima sana. kasih. Terima rekan kasih. Nadia. Sebelumnya pemirsa, pada persidangan kemarin, asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi, dicecar hakim saat ditanya soal kejadian di Magelang yang melatar belakangi pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, hakim menilai kesaksian Susi hasil rekayasa dan tidak masuk akal. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencecar Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa Barada Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Majelis Hakim mengorek keterangan Susi terkait peristiwa di rumah Magelang, Jawa Tengah yang disebut-sebut sebagai awal peristiwa dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo oleh Brigadir Yosua. Hakim menyebutkan banyak keterangan Susi yang tidak masuk akal. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukkan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, hei kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim juga mengorek informasi dari Susi soal hubungan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati terkait seberapa sering mantan Kadif Propam tersebut tinggal serumah dengan istrinya. Kesaksian Susi dinilai penting untuk membuka selubung kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun sayangnya, dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer kali ini, kesaksian Susi menurut Majelis Hakim sering berubah-ubah. Majelis Hakim pun memperingatkan Susi terancam sanksi karena kesaksian palsu. Bahkan jaksa penuntut umum menuding jangan-jangan semua kesaksian Susi sudah diatur sebelumnya. Hakim mencecar asisten rumah tangga Verdi Sambo Susi dengan berbagai pertanyaan seputar kejadian di Magelang. Ya, bahkan ini hakim sempat naik pitam pemirsa karena saksi dinilai berbelit-belit dan terkesan berbohong. Bohong saudara ini. Pakai apa bawahannya? Ingat saya, ibu pakai kaos pendek, celana panjang kain. Pakai celana panjang kain. Siapa? Kapan saudara bisa meraba kalau tubuhnya kakinya dingin? Saya pegang ininya. Tadi katanya pegang kakinya. Telapak kakinya aja. Kenapa saudara tiba-tiba memegang telapak? Ya saya khawatir gitu kan. Emang di telapak saudara tahu apa? Kalau udah dipegang telapak tahu dari mana?
saya pegang ini, ibu kenapa? Bukan gini loh, kenapa saya bingung bertanya begitu, karena saudara cepat sekali mengatakan tangan dan kakinya dingin. Tahu dari mana? Soalnya saya megang. Oke, setelah saudara peluk, Siap. apa yang disampaikan saudara Putri? Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua nggak boleh naik. Ketahuan bohong saudara. Iya kan? Itu sesudah saya manggil-manggil om, tolong om. Tadi bilang katanya tidak ada. Sekarang ngomong sesudah. Iya, saya manggil om tolong gitu. Tapi habis itu om Kuat naik. Terus? Om Kuat naik, dia bertanya ke saya, "Sus, kenapa ibu?" gitu. Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu, udah tergeletak di sini." Terus? Om Kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Terus? Ya habis itu nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Supir kan? Siap. Kok supir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah ya megang kakinya, perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal. Macam kayak dia dokter nanya dulu. Kenapa? Oh, saya pegang kakinya dulu ya. Ya dia, kenapa sus ibu kayak gini, saya tidak tahu om. Tapi pas Om Kuat megang kakinya, ini kakinya dingin banget gitu. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, hei kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Kuat itu cuman sopir loh. Riki ini ajudan. Sementara Putri Chandrawati adalah istrinya Jenderal Bintang 2. Jauh sekali levelnya. Nggak masuk di akal gitu loh cerita saudara ini. Saudara bercerita, bersaksi seperti ini tujuannya adalah menguatkan sangkaan bahwa ada masalah di Magelang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pengemudi minibus menabrak pengendara motor dan menyeret motor korban sejauh 10 km. Namun informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.